Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zikri Aulia Rizal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi NIM 23234073 akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang unsur-unsur kebudayaan Minangkabau. Di unsur-unsur kebudayaan Minangkabau terdapat 7 unsur. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa Minangkabau atau bahasa Minangkabau adalah suatu bahasa Austronesia yang dituturkan oleh suku Minangkabau. Melalui diaspora masyarakat bersuku Minangkabau, bahasa ini juga dituturkan di beberapa wilayah lain di Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, sebagian Aceh, sebagian Riau, serta di wilayah luar negeri meliputi Negeri Sembilan. Bahasa Minang memiliki banyak dialek, bahkan antar kampung yang dipisahkan oleh sungai sekalipun dapat mempunyai dialek yang berbeda. Menurut Nadra, di wilayah Sumatera Barat, bahasa Minangkabau dapat dibagi dalam 9 dialek, yaitu yang pertama dialek Raumapat, kedua dialek Muaro Lalo, tiga dialek Lubuk Alai, keempat dialek Payakumbuh, kelima dialek Agam, keenam dialek Pancung Soal, ketujuh dialek Kota Baru, kedelapan dialek Tekal, kesembilan dialek Lintau. Secara umum, pemakaian bahasa Minangkabau dibedakan dalam dua dialek, yaitu dialek A dan dialek O. Contoh penggunaan dialek A dan dialek O. Dalam bahasa Melayu di mana? Dalam bahasa Minangkabau dialek A di Ma dan dialek O di Mano. Dalam bahasa Melayu Lela, dalam bahasa Minangkabau dialek A Panek, dalam dialek O Ponek. Dalam bahasa Melayu Berapa, dalam bahasa Minang dialek A Bara, dalam dialek O Parapo. Contoh perbandingan bahasa Melayu dan bahasa Minang. Contoh bahasa Melayu, tidak boleh membuang sampah di sini. Dalam bahasa Minang bisa kita tuturkan yaitu tidak boleh membuang saruk di siku. Dan selanjutnya dalam bahasa Melayu, bagaimana kata berenang seperti itulah dia. Dalam bahasa Minang, coa koncek berenang cuitu inyo. Dalam bahasa Melayu, bungo indak setangkai kumbang indak seikua. Dalam bahasa Melayu, bunga tidak setangkai kumbang tidak seekor. Selanjutnya, sistem teknologi dan alat produksi Minangkabau. Sistem teknologi dan alat produksi di Minangkabau adalah unsur kebudayaan yang menyatakan cara hidup dan cara produksi masyarakat Minangkabau. Ini meliputi peralatan hidup, sistem peralatan produksi, dan arsitektur tradisional. Peralatan hidup di Minangkabau terdiri dari rumah gadang, yang merupakan ikon budaya Minangkabau. Rumah gadang memiliki atap berkubah yang unik dan dirancang dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam ventilasi dan pemanasan alami. Sistem peralatan produksi tradisional di Minangkabau masih digunakan seperti teknologi pertanian tradisional seperti ladang berpindah dan sawah teras. Arsitektur tradisional Minangkabau juga menjadi contoh sistem teknologi dan alat produksi. Contohnya adalah bentuk desa atau nagari yang merupakan nama desa dalam bahasa Minangkabau. Selanjutnya sistem mata pencarian. Dalam segi ekologis, wilayah Sumatera Barat dibentuk oleh bukit-bukit, lembah, dan pegunungan, serta daratan rendah yang kebanyakan diisi oleh muara sungai yang dilengkapi dengan laut lepas, pantai yang mengarah ke Samudra Indonesia. Dengan kondisi ekologis ini, masyarakat Minang mempunyai profesi mayoritas yakni nelayan, petani, dan pedagang. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan lazimnya bertempat tinggal di pesisir pantai. Mata pencarian utamanya ialah dengan menangkap ikan, untuk kemudian dijual kembali maupun dinikmati hasil sendiri. Lalu sebagian besar orang Minang pula dengan bekerja sebagai petani. Yang terakhir adalah pedagang atau wira swasta. Masyarakat di ranah Minangkabau ini memiliki jiwa pedagang yang cukup tinggi. Persentase para pedagang yang berasal maupun berjualan di daerah Minang dapat dikatakan berada di angka yang cukup tinggi, kedua setelah petani. Sistem kekerabatan di Minangkabau. Kelompok kekerabatan masyarakat Minangkabau yaitu parwi, kampung, dan suku. Suku dan kampung dapat dianggap sebagai kelompok formal,
Suku dipimpin oleh seorang penghulu suku, sedangkan kampung dipimpin oleh penghulu andiko atau datuk kampung. Sistem kekerabatan di Minangkabau adalah sistem matrilineal, yang berarti garis keturunan dan kepemilikan diwariskan melalui pihak ibu. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau, warisan dan harta keluarga diwariskan melalui garis keturunan ibu, dan anak-anak mengambil nama dan kekayaan keluarga dari pihak ibu. Anak perempuan memegang peranan penting dalam pengelolaan warisan, dan mereka memperoleh warisan menurut garis ibu. Sistem kekerabatan Minangkabau juga memiliki hubungan yang erat dengan adat alam Minangkabau, yang menetapkan bahwa tanah dan harta keluarga diwariskan melalui garis keturunan ibu. Tetapi pria memainkan peran dalam merawat tanah dan membantu keluarga. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, satu rumah gadang hunian oleh satu keluarga, dan rumah ini berfungsi untuk kegiatan-kegiatan adat dan tempat tinggal. Keluarga yang mendiami rumah gadang adalah orang-orang yang seketurunan yang disebut sapari, atau dari satu perut, atau setali darah berdasarkan garis keturunan ibu. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan di Minangkabau berlandaskan nilai-nilai Islam, dan biasanya para pemuda pergi ke surau untuk belajar dan mengaji serta juga ditimpa latihan fisik berupa pencaksilat atau silet. Sistem pengetahuan Minangkabau juga mencakup budaya seperti tari-tari yang terdiri dari tari piring, tari rantak, tari randai, tari indang, tari payung, dan lain sebagainya. Selain itu, ada kesenian pantun dan sambah menyambah, serta kesenian musik dengan alat musik. Berikut contoh-contoh tokoh terkemuka dari Minangkabau, yaitu Buya Hamka, Abdul Muiz, dan Muhammad Hatta. Sistem religi. Masyarakat Minangkabau menganut ajaran Islam. Sesuai dengan falsafah Minangkabau, adik bersandi sarak, sarak bersandi ketabullah. Suku Minangkabau juga menganut agama Islam dengan taat. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga memiliki tradisi seperti upacara turun mandi yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena lahirnya seorang anak. Sistem religi Minangkabau juga terkait dengan sistem kepercayaan yang membantu mengumpulkan dan mengelola ilmu pengetahuan tentang kepercayaan dan adat. Kesenian. Kesenian di Minangkabau ada banyak. Salah satunya yaitu randai. Randai adalah teater rakyatnya yang meliputi pencaksilat, musik, tarian, dan drama. Yang kedua, saluang badendang. Yang ketiga, tari piring. Yang keempat, tari persambahan. Upacara adat yang ada di Minangkabau. Yang pertama adalah Barale. Barale ini merupakan upacara pernikahan masyarakat Minangkabau. Yang kedua, Batagak Penghulu. Batagak Penghulu adalah upacara melewakan atau pelantikan penghulu. Yang keempat, Sunat Rasul, yaitu upacara sunat. Yang kelima, Belimau. Upacara Belimau ini biasanya dilakukan ketika memasuki bulan Ramadan. Yang kelima, Turun Mandi. Upacara turun mandi ini biasanya dilakukan ketika ada anak lahiran, dan upacara ini dilakukan untuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kerajinan tangan yang dikerjakan oleh masyarakat Minangkabau. Yang pertama ada ukiran kayu dan pahatan emas atau perak. Yang kedua, tenunan kain songket. Yang ketiga, sulaman. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kurang salah mohon dimaafkan.